Kromosom aku 46XX di SD. Apa yang terjadi? Kelamin saya itu ada 2. Jadi memiliki juga, tapi memiliki juga. Kalau hormon wise itu lebih ke laki atau lebih ke perempuan? Kalau hormon wise jauh lebih ke laki-laki. Laki-laki juga. Ya. Pernah dengar nggak sih sebuah kelainan namanya intersex? Nah, hari inilah saya akan mengundang tamu saya. Sebutkan nama kamu. Nama saya Zani Harsa. Apa itu intersex, Zani? Jadi intersex itu sebenarnya bisa terjadi kepada laki-laki atau perempuan yang memiliki kelainan pada hormonnya, kromosomnya, atau kelaminnya, bahkan organ reproduksinya juga. Oke. Kayak gitu. Dan istilah medisnya itu ada juga disebut DSD, Disorder of Sex Development. Jadi artinya kamu lahir kromosom apa kromosom kamu? Kromosom aku 46XX di SD. XX. X berarti kan adalah perempuan ya. Oke. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi kelamin saya itu ada 2. Jadi ambigu. Jadi memiliki penis juga, tapi memiliki vagina juga. Oke. Jadi di antara vagina itu ada seperti kulit mengandung, seperti ada testis tapi nggak ada isinya. Oh gitu. Kayak gitu. Oke. Dan kalau hormon kan perempuan sama laki itu hormonnya berbeda kan, testosteron, progesteron dan sebagainya. Kalau hormon wise itu lebih ke laki atau lebih ke perempuan? Kalau hormon wise jauh lebih ke laki-laki. Laki-laki juga. Ya. Kamu sejak kecil kan ibu kamu kan melahirin kamu. Ya, betul. Dokter, kamu lahir di mana? Mau tahu? Di Bekasi. Bekasi. Ya. Kamu kan umur masih muda, jadi kan pasti lebih modern, bukan zaman saya masih dulu banget kan ya, tidak pengetahuan dan sebagainya. Pas lahir itu sebagai bayi, apakah tadi kamu katakan kelaminnya itu sudah kelihatan atau belum? Kalau waktu bayi itu belum kelihatan, jadi mungkin kelihatan. Belum kelihatan. Jadi kelihatannya vagina dan seperti kayak dari itu agak sedikit membesar. Tapi tidak udah kelihatan seperti sekarang. Oke, jadi dokter dan orang tua kamu pasti tidak menyadari bahwa ada kelainan tersebut, benarkah? Ya, betul. Oke, jadi kamu pribadi umur kapan sih baru mulai merasa Iya. Kayaknya itu pas lagi mulai masuk ke SMA sih. Kayak pas lagi SMA kan masuk udah puber juga kan, terus mulai kayak ngerasa kok kayak beda gitu. Dan beda. Ya beda, kayak kan mungkin kita pernah explore ya, kayak ngeliat video atau foto atau apa, terus ngeliat kok agak berbeda gitu. Tapi karena saya orangnya kan tertutup gitu, sama orang tua tuh juga nggak pernah terbuka, dan emang komunikasi di keluarga itu nggak yang bisa luas ya, open gitu. Jadi tertutup, dan jadi memang nggak pernah mengkomunikasikan ke mereka dan menyimpan itu dalam diri kamu. Iya, dalam diri saya sendiri, kayak ya udahlah, saya keep aja. Tapi kamu dari kecil kan ibu menganggap sebagai seorang perempuan, benar? Jadi kamu pakai bajunya baju perempuan. Enggak sih, aku nggak mau dipakai baju perempuan. Rambut kamu apa rambut kamu? Pendek, kadang dibotakin juga suka. Dari kecil? Dari kecil. Dan orang tamu nggak mau pakai ini, kok anak perempuan kok rambutnya dibotakin gitu? Ya sebenarnya dari awal ya pasti kan mereka ada kayak kasih wejangan terus, walaupun ujung-ujungnya menurut saya, karena kan dari kecil maunya pakai baju laki-laki, kalau nggak saya nangis atau nggak saya telanjang. Jadi mereka kan daripada saya keluar telanjang, malu lari-lari. Jadi udah pakein aja baju laki-laki. Kebetulan kan kakak saya laki-laki, jadi pakai baju kakak saya waktu itu. Jadi dibiarkan kayak gitu, dan mereka selalu ya udahlah, nanti mungkin ini fase kali ya, atau ya kayak nanti juga akan berubah pada waktunya. Karena dari mama saya juga bilang kalau dia itu dulu juga gitu, tomboy. Tapi pas lagi kalau dia udah dewasa, udah puber, ternyata dia beda gitu. Jadi mikirnya nanti saya juga kayak gitu. Sorry, kan tadi kamu kelamin bawah. Kalau dada bagaimana? Dada waktu itu sempat tumbuh, cuma memang tumbuhnya itu nggak kayak dada atau payudara perempuan. Jadi dia itu kecil dan kayak turun gitu. Tapi bukan cowok juga berarti ya? Ya, in between juga ya. Karena mungkin tubuh saya juga, maksudnya kemarin juga dijelasin dokter tuh kayak tubuh saya tuh bingung antara karena testosteronnya tinggi, tapi terus juga ada kromosomnya juga XX. Ada kromosom XX. Kelaminnya ini. That's why it's called apa tadi? Apa DSD ini? Apa kata DSD singkatannya? Disorder of Sex Development. Disorder, jadi ada. Terus kalau ini kayak kumis ini? Kumis, jenggot ini numbuh sih. Numbuh sendiri? Iya, ini mulai kelihatan pas lagi akhir SMA ke kuliah. Cuma kan kalau misalnya, kebetulan saya kuliahnya jauh dari keluarga, jadi udah dari SMA ke kuliah tuh udah ngejauh dari orang tua, dari keluarga. Jadi kalau misalnya balik ke rumah, saya cukur biar nggak kelihatan, karena kan saya nggak mau bisa dibilang kayak diceramahin atau apa, nanti dipertanyakan, atau kan mereka pasti
nganggapnya itu aneh gitu kan. Oke. Jadi ya kalau setiap pulang saya pasti usahain untuk nggak ada kayak gitu. Kalau kamu pubertasnya pas lagi SMA 1? Ya. Berarti agak terlambat ya. Biasanya kan zaman sekarang kan lebih awal, SMP pun udah puber ya. Iya. Oke. Agak terlambat. Pas kamu menyadari kan ada perubahan tubuh kamu. Kalau perempuan kan bisa dapat mens, kamu nggak pernah haid ya? Nggak pernah haid. Terus kamu kok muncul rambut, which is biasanya perempuan juga nggak ada. Terus terutama tadi kelamin yang bawah kok kayaknya beda ya kan? Apa sih reaksi yang pertama kali menyadari itu? Mungkin lebih ke bingung ya, karena bingung karena kan ya nggak pernah tahu sebelumnya dan nggak pernah dengar di Indonesia juga nggak pernah ada. Benar. Kayak apa sih ini itu kayak gitu. Dan untuk dari awal orang tua selalu bilang saya itu perempuan, terus juga ya dilahirkan dan menjalani hidup sebagai perempuan. Jadi yang anggapnya ya saya mungkin perempuan gitu, bukan seperti ya mungkin ada aneh tapi ya udah gitu, saya keep aja karena nggak ngerti juga. Sampai akhirnya pas lagi sudah masuk kuliah udah mulai paham, terus mulai searching Google kayak baru tahu gitu, karena kan explore tubuh saya juga terus masih ini ada apa sih gitu, dan saya baru tahu waktu itu istilahnya dan pas lagi baru cek ke dokter, nah itu baru tahu lagi ada bahasa istilah medisnya itu DSD. Dokternya akhirnya mendiagnosa kamu secara ofisial. Iya, dari 46XXDSD itu. Terus orang tua kamu masih tahu tuh kamu pergi sendiri ke dokternya? Ke dokter sendiri. Kamu pergi ke dokternya. Habis itu kan karena memang saya itu jauh dari keluarga, nggak pernah membicarakan hal tersebut. Akhirnya saya mikir kayak mungkin ini bisa jadi suatu kesempatan saya bisa dekat lagi sama orang tua saya. Kamu tuh jauh dari orang tua karena masalah ini atau karena ada hal lain? Karena masalah ini juga sebenarnya salah satunya. Jadi karena saya pengen jauh dari keluarga, pertama kuliah, terus pas lagi kuliah balik lagi, terus saya pengen pergi dari mereka gitu. Jadinya karena ya pasti kan saya tidak nyaman di rumah karena mereka selalu marahin saya. Kamu nggak harus pakaian gini, kamu kan udah besar, seharusnya kamu udah berubah gitu kan. Jadi saya sendiri tidak nyaman. Nah, karena saya tidak nyaman, saya pengen jadi diri saya sendiri. Saya memutuskan waktu balik ke Indonesia lagi, saya akhirnya pergi dari rumah. Walaupun saat itu saya benar-benar belum ada kerjaan sebenarnya. Kamu kuliah di mana dulu? Kuliah di Malaysia. Oh, di Malaysia. Iya. Ketika kamu tadi dikasih dokter mendiagnosa kamu, apakah ada rekomendasi kamu harus begini dan sebagainya? Dokter itu sebenarnya lebih memberikan kayak ke pasiennya sendiri mau memilih kemana kayak gitu. Jadi balik lagi karena kan waktu saya datang udah seperti ini dan dokter juga pasti nggak mungkin langsung kamu harus kayak gini ya gitu. Jadi dia menanyakan apa yang kamu mau jalanin pilih sebagai apa gitu. Ya dari situ saya bilang ya saya maunya seperti sekarang, jadi laki-laki. Terus dokternya bilang apa harus ngapain? Ya, jadi ada beberapa step yang memang harus dilakukan. Pertama kayak misalnya untuk kalau kamu mau laki-laki, pastinya ada hal yang kayak kamu harus hilangkan, kayak misalnya juga dada saya nih, kayak misalnya untuk berubah. Terus kamu sudah kerjakan? Udah, ya, karena kan memang saya juga tidak nyaman sebenarnya. Terus kedua juga step berikutnya, ya itu tergantung pasien sendiri juga kalau misalnya mau dibuat atau enggak kayak gitu operasi untuk yang bawah. Sebenarnya enggak apa kamu buat atau tidak? Aku mau sih, tapi belum sekarang. Terus? Ya karena kan sekarang ini memang ada, tapi kan kayak kecil gitu. Bukan fully function. Ya, nggak fully function dan pipisnya pun juga di bawahnya. I see. Jadi nggak bisa pipis dari situnya. Jadi kalau misalnya memang kamu mau rubah itu ada operasinya lagi kayak gitu-gitu. Terus, jadi dua hal ini direkomendasi. Terus ada suntikan hormon apa gimana nggak sih? Suntikan hormon nggak? Nggak ada, Ya, karena dari tubuh aku sendiri sudah udah normal. produksi testosteron tinggi. Kalau kamu XX itu, apakah kamu itu nantinya setelah operasi dan lain sebagainya, apa kamu menghasilkan sperma saat kamu punya anak nih ya? Kamu menghasilkan itu nggak bisa? Nggak bisa. Udah nggak bisa jadinya? Nggak bisa. Dan kamu nggak bisa hamil juga? Nggak bisa. Jadi memang kan dari aku kan karena nggak ada sel telurnya juga, mungkin jadi. Emang ada sel telur jadinya? Iya. Jadi waktu pas lagi sempet di USG gitu, katanya ada rahim. Cuma dia tuh kayak mengecil dan kayak ada titik-titik itu yang kurang jelas juga sih bahasa dokter waktu itu, tapi kayak dia kayaknya nggak bisa. Jadi kemungkinan nggak bisa. Jadi intinya mau pakai teman pokoknya dua-duanya kamu nggak bisa punya anak jadinya gitu. Kan ini secara fisik saya tanya ya, kalau secara mental kamu bagaimana? Kalau secara mental sih. Pertama mungkin kalau dari saya merasa kayak mendukung nih ke arah yang sebenarnya dari hati saya mau gitu. Jadi memang untuk beberapa hal ke depannya kayaknya
berat juga nanti dijalanin, kayak saya harus ngejalanin beberapa operasi. Bahkan waktu itu kan saya sempat udah konsultasi juga ke Thailand untuk operasi yang valoplasti ini. Dan itu stepnya itu bisa 3 sampai 4 kali operasi. Wow. Nah, itu cukup banyak juga dan ya siap nggak siap sih, kayak ada mental saya juga kayak aduh berat juga nih ya gitu. Tapi memang ini yang mau saya jalanin. Jadi ya saya sih sekarang nganggapnya dijalanin dulu aja. Malah mungkin merasa ada relief ya. Lebih ke relief ya. Pas lagi tahu akhirnya ke interseksi itu saya ngerasa lebih bahagia, satu pertama, terus kedua saya juga jadi bisa deket lagi sama keluarga saya karena saya bisa memberikan penjelasan kenapa saya memilih seperti ini dan ternyata secara medis pun juga bisa mendukung gitu. Jadi orang tua kamu menerima? Orang tua aku menerima. Setelah kamu kasih medis ini menerima, kaget nggak sih mereka? Ya mungkin emang ini jalannya juga kali ya, karena kan mereka selama ini mikirnya cuma aku perempuan terus fase akan berubah, tapi ternyata ada hal lain di luar yang mereka bayangkan. Kayak gitu sih. Jadi mungkin mereka dulu takutnya kamu tuh suka sama jenis kan takutnya. Tapi kalau ini kan actually medisnya bukan masalah sama jenisnya ya. Nah, kalau masalah itu kamu dari pas muda kan pasti ada ketertarikan sama seseorang kan. Selalu pasti perempuan juga sih, cuma dulu. Jadi nggak pernah ketertarikan sama laki-laki ya. Nggak pernah. Dari kecil suka sama perempuan. Dan ya biasa karena emang saya orangnya tertutup jadi nggak pernah menyatakan aja. Sekarang apa kamu punya girlfriend? Belum. Nah, kalau kamu nanti punya girlfriend, apakah satu hal ini harus kamu bahas dengan mereka terbuka atau kamu merasa this is your problem, nobody needs? Well, this is on the podcast jadi people can know sebetulnya sih. Pasti ya akan terbuka sih. Jadi you will be open ya? Ya, I will be open. Emang dan sebenarnya awal aku juga buka di konten di Instagram juga awalnya karena kayaknya aku perlu terbuka sama orang-orang nih. Karena kan nanti mereka kan bingung kan, kayak aku kan selama ini masuk ke toilet perempuan tadinya. Tapi terus kan aku jadi kayak udah sekarang aku mau masuk ke toilet laki-laki. Tapi sekarang belum bisa dong, harus tetap ke perempuan dulu dong. Masih udah ke toilet laki-laki. Tapi maksudnya harus tapi pas pakai toilet biasa yang perempuan pakai itu kan. Oke. Selama ini ketika kamu membuka diri kamu sebagai seorang intersex, komentar netizen itu bagaimana ya? Macam-macam sih ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin beberapa hal yang kurang tahu tentang intersex. Mereka anggapnya ini penyimpangan kayak gitu. Jadi ya saya sih anggap angin lalu aja lah karena mungkin mereka nggak begitu paham. Karena saya yakin juga, saya juga kalau dulu nggak tahu juga ini juga mungkin nganggapnya seperti itu sama. Karena saya menganggap saya dulu malah waktu saya ngerasa saya perempuan, saya pernah ngerasa saya lesbi berarti ya suka sama perempuan gitu kan. Terus pas lagi saya tahu istilah lain kalau tentang gender sama sexuality itu beda. Oh berarti saya transgender gitu. Dulu saya pikir mungkin saya transgender gitu. Sampai akhirnya baru tahu kalau ada ini. Saya memang baca katanya kalau ini tidak ada pencegahannya juga. Karena kata kamu lahir pas kamu di ibu kamu itu mungkin ada selnya katanya yang mungkin ya bukan rusak tapi artinya berbeda jadi bikin kamu jadi ada dua hal tersebut yang berbeda itu. Jadi nggak bisa diobatin atau dicegah itu tidak ada. Jadi bukan penyimpangan seperti yang orang mungkin maksudnya gitu ya. Kan kemarin tuh Olimpik yang di Paris itu ada satu kontroversi dia kan juga sebetulnya setahu saya intersex ya. Iya betul. Dia juga lahir sebagai perempuan tapi dia juga terus klaim dia sebagai perempuan makanya dia fight sebagai perempuan kan. Tapi banyak orang bilang enggak itu pasti laki-laki. Kamu baca berita ini kamu tahu ini tell me what was your reaction gitu ada time. Ya aku ngerasa kayak mungkin ini salah satu juga itu karena kan intersex sebenarnya nggak selalunya harus kelamin ambigu atau punya dua kelamin, tapi ada juga yang misalnya dia itu kromosomnya XY tapi dia kelaminnya perempuan. Kebalikan kamu berarti? Ya, misalnya kayak gitu. Kelaminnya perempuan, dia XY terus dia nggak punya Terus ada juga sebenarnya kan intersex itu spektrumnya luas ya. Jadi kayak dari perempuan ke laki-laki itu ada beberapa titik in between mereka itu dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Makanya bisa ada mungkin kalau bahasa medis itu ada beberapa diagnosa istilah-istilahnya juga. Nah kalau Imani Khalif ini mungkin yang saya lihat dia mungkin secara hormon dia juga memiliki testosteron yang tinggi. Tapi kita nggak tahu dia punya kelamin dan sebagainya. Jadi artinya seseorang bisa lahir dengan XY tapi pengen jadi XY laki ya. Jadi mau jadi perempuan juga ada ya. Iya, tapi kelaminnya perempuan. Nah, kalau secara peraturan hukum secara peraturan kayak sports kayak begitu mereka kromosom terlihat apanya sih? Kamu tahu nggak ya? Itu kalau yang saya tahu sih biasanya dia ada hormon testosteronnya itu ada level tertentu yang mereka nggak boleh lewat. Jadi mereka ada tesnya juga untuk hormon testosteron. Jadi bukan kromosom tes ya?
Bukan. Oh, Waktu itu gitu. kalau misal kromosom tes udah pasti misal kalau di XX sama SY mereka udah Langsung pisahkan. itu, iya, perempuan oke. itu laki-laki. Tapi Oke. kalau dari hormon itu ada lagi. Oke. Karena kan kalau di perempuan hormon testosteron tinggi berarti itu memberikan benefit I see. buat Iya, dia gitu, atletnya. untuk atletnya gitu. Oke. Jadi, nah kayak beberapa hal sebenarnya nggak cuma Himani Khalif doang, kayak beberapa atlet lain dari Afrika juga ada. Gitu ya. Oh ya dulu saya ingat ya, ada yang tuh. pelari gitu Iya, kan. Ya, itu karena memiliki hormon testosteron tinggi, makanya dianggap oh ini benefit dari Unfair. Ya unfair nih, nggak bisa nih kayak gini kayak gitu. Jadi kalau kamu sendiri kamu sekarang mau kompetisi sebagai seorang Olimpian, kamu pasti nggak bakal masuk ke yang perempuan pun ya, karena hormonnya terlalu tinggi. Iya. Apa yang testosteronnya itu ya? Iya testosteron tinggi. Itu saya kemarin terakhir di tes itu ada 370 NGL Iya, gitu. that's Itu, high. Oke. Ya tinggi. Alright. Apakah ada hal-hal, contohnya kepribadian yang biasa tendensi lebih kayak ke feminin, misal contohnya emosi lah, atau yang ada monthly, walaupun kamu nggak haid ada monthly cycle, apakah kamu mengalami hal tersebut sama sekali? Kalau emosi, maksudnya kayak apa, sisi feminimnya. Iya, ada nggak sih sama sekali? Mungkin aku vulnerable kali. Vulnerable. Iya. Jadi oke. kayak gampang suka apa ya, emosional, sedih gitu. Oke. Mungkin karena saya kan nggak bisa mengungkapkan biasa, jadi saya keep, biasanya jadi sedih sendiri. Oke. Mungkin itu kali ya. Oke. Terus ada satu kayak setahu perempuan itu biasanya lebih banyak fat kontennya atau waist hip ratio lebih banyak daripada laki-laki. Kayak gitu pernah tes nggak sih? Nggak sih, Bapak. Nggak tahu ya. Oke. Alright. Jadi kamu sekarang ini kan tadi tadi bilang planning kamu mau operasi apa ya tadi yang untuk kelamin kamu, Iya. benar ya? Itu finalnya berarti ya. Setelah itu sudah tidak ada lagi kan? Iya, itu finalnya. Terus secara legal bagaimana statusnya? Saat ini sih masih dalam proses persidangan sih. Memang Di kayaknya- Indonesia? Di Indonesia. Diperbolehkan nggak? Belum tahu. Ya, jadi masih dalam proses juga, dan ini udah beberapa bulan sih. Jadi Oke. masih ada pembuktian kayak bener nggak ini dari tubuh sendiri atau mungkin dibuat-buat gitu kan. Kayak misalnya siapa tahu mungkin ini minum-minum apa supaya ini, jadi masih ada pembuktian Oh, gitu ya? gitu ya. Apakah kamu harus nunjukin kamu punya kelamin untuk membuktikan juga? Itu juga Harus ya? udah dibikinin juga, dan dia ngelihat juga udah lihat dari foto kelaminnya, itu juga udah. Kamu tahu nggak sih orang-orang di Indonesia yang juga mengalami intersex? Kenal nggak? Kalau kenal nggak, kayaknya sih nggak ada ya. Tapi setelah saya bikin konten ini, banyak banget yang nge-reach saya ternyata memiliki anaknya interest Ada juga. atau orangnya tersebut interest. Tapi misalnya, oh saya di desa atau di daerah yang nggak bisa Pasti. mau ngecek Iya, kayak iya, gitu, iya, dan iya. itu ternyata banyak banget Banyak gitu. banget ya. Saya nggak nyangka, saya pikir kayak bener-bener kasusnya memang kan jarang, tapi Ada ternyata aja. sebanyak ini juga yang me-reach saya untuk Oke. ngasih tahu kalau saya juga memiliki kelainan yang sama. Oke. Apa harapan kamu kepada pemerintah ya dan juga masyarakat secara umum di Indonesia tentang orang-orang seperti kamu yang mengalami intersex itu? Saya sih mungkin lebih kayak mempermudah mereka untuk memberikan pilihan juga, dan untuk proses perubahan mereka, karena kan hal ini kan bukan sesuatu yang kita buat-buat atau kita inginkan gitu kan. Kalau misalnya kita disuruh milih juga pasti kita pengennya terlahir normal aja gitu kan, nggak ada sih yang mau terlahir seperti atau memiliki kondisi seperti ini gitu, dan harus menjalani beberapa step yang lumayan bisa dibilang berat juga gitu. Jadi mungkin dari kayak sisi administrasi, dari hukum atau medis bisa dipermudah. Oke. Jadi kita mau klarifikasi bahwa kamu itu bukan gay, ya, bukannya lesbian, tapi secara medis memang ada perbedaan, benar ya? Benar. Jadi tadi kamu katakan harapan kamu itu bukan lagi mau mempromosikan bahwa penyimpangan penyimpangan itu bukan ya, tapi Iya. lebih karena kamu ada masalah medis, sekali lagi masalah medis yang kamu nggak bisa hindarin, ya nggak ada kontrol. Maksudnya benar-benar ini you were born with it, intinya begitu kan. Literally you were born with it begitu Ya, kan. betul. Oke. Tapi are you now happier? Yes, much happier. Karena Oke. ya akhirnya bisa jadi diri sendiri, dan keluarga itu nerima. Itu Oke. yang paling penting sih, karena ngerasa bisa deket lagi sama keluarga ternyata lebih bahagia. Oke. Misal ada seseorang nih di jalanan tahu, oh kamu itu yang ternyata yang intersex, mungkin ada kata-kata kasar keluar dari ini. Iya. What will your response be to them? Apa kamu katakan pada mereka? Aku sih bakal senyum aja sih paling. Senyum aja? Aku hanya senyum aja, karena sebenarnya sebelum terjadi ini pun sering banget terjadi sama saya sebelumnya. Kayak saya waktu di locker room, saya kadang sembunyi di toilet, nunggu sampai sepi dulu baru bisa keluar, karena saya takut kayak saat saya keluar terus
karena saya selalu menghadapi itu. Gitu ya? Seperti kayak ketemu mereka saya dihina, dimarahin, kayak kamu ngapain di sini, kamu tuh laki-laki gitu kan. Tapi ya saya hanya bisa senyum aja ke mereka karena saya nggak punya kata-kata untuk mereka juga untuk mencoba, enggak saya gini-gini. Saya sudah sering menjelaskan itu sampai cukup capek gitu. Bahkan kayak ya udahlah senyum aja gitu. Nanti kalau misalnya itu ntar ada yang ngejelasin, bantuin untuk ngomong, nanti kan pasti mereka komplain, oh ini saya ngeliat ini, ntar ada orang lain yang, oh enggak kok, ini ternyata ini gini-gini. Kamu kok nggak marah? Nggak bisa marah, aku lebih ke sedih sih. Cuma ya kalau marah bukan salah mereka juga sih, maksudnya kan pasti mereka mungkin kaget kan ngelihat saya juga di situ. Cuma mungkin reaksinya mereka aja yang terlalu berlebihan sampai mereka harus menghina-hina atau marah-marahin saya, kayak gitu. Dan sebenarnya hal ini nggak cuma hanya di toilet, tapi kayak permasalahan di bank, kayak administrasi atau apa, itu sering banget terjadi dan itu sulit banget ya buat saya. Apakah kamu one day ada mimpi atau yakin kamu bisa punya hidup yang tanda kutip normal, ketemu seorang perempuan, nikah, ya kalau nggak punya anak mungkin bisa adopsi dan lain sebagainya? Ya itu sih pasti ada impian kamu. Ya impian saya ada di top of mind saya juga untuk mungkin nanti kedepannya bisa mendapatkan hal tersebut. Apakah interest ini bisa diturunin kepada anak? Waktu saya diinfokan dari dokter itu katanya iya, dan bisa. Bahkan itu bisa dari sibling kita juga nanti ada yang kena, bisa kayak gitu. Oh gitu. Cuma kalau memang yang terjadi di keluarga saya yang tidak ada orang lain tidak ini. Ya, tapi kalau dari kakak sama adik saya itu saya lihat kayaknya mereka juga kemungkinan ada over testosteron juga sih. Oh gitu. Kalau saya lihat kan kakak saya laki-laki, dan adik saya perempuan. Cuma mungkin adik saya nggak terdampak secara dari kelamin atau looks-nya atau cuma hormon levelnya saja. Ya, hanya hormon levelnya aja. Tapi orang tua atau mungkin kakek, nenek, uncle, auntie semua nggak ada ya? Itu sejauh ini sih kayaknya nggak ada. Yang kamu tahu nggak ada? Ini kayaknya nggak ada. Jadi kalau misalnya contoh bisa diturunin kepada tapi kan nggak bisa punya anak ya, jadi betulnya technically kan nggak menjadi satu isu ya, misalkan punya keluarga dan lain sebagainya, benar ya? Well, Zani, menurut saya kamu seseorang yang sangat brave ya, now open about this, karena saya tahu pasti itu banyak banget diskriminasi dan juga prejudice kepada kamu. Ya, I just hope that kamu surgery bisa go well. Terima kasih ya. Dan ya kamu yang penting mentally juga siap, be at peace ya, be happy, be strong ya. God bless you ya. Thank you, Zani ya.